Kemudian ada apa dengan UNHCR? Hanya berbekal ID card bisa masuk ke Indonesia. Oke, kalau hanya sekelompok atau dua kelompok, ini berbondong-bondong, mau sampai kapan ini tiba di Aceh? Ya, ini juga harus dipertanyakan sikap UNHCR ini terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di Aceh. Jangan sampai ada ide atau isu menawarkan pulau atau meminta pulau kemudian kita turuti. Ini bahaya di kemudian hari. Ini tentang kedaulatan, bukan lagi kemanusiaan atau seiman. Masih segar dalam ingatan saya, ya, beberapa kasus di Indonesia ini, katakanlah ya, yang masih saya ingat karena saya tinggal di Lampung, kejadian di Register 45, ya, Kampung Moro-Moro. Di situ ada beberapa masyarakat pendatang dan masyarakat setempat yang ingin, ya, mengolah lahan atau menempati lahan register ini dijadikan kebun singkong. Walaupun itu ada ulah oknum juga, saya katakan seperti itu. Namun karena masyarakat melawan hukum, bertentangan dengan hukum, harus berurusan dengan hukum dan harus menghadapi aparat hukum, aparat penegak hukum waktu itu. Ini bicara Kampung Moro-Moro yang ada di Lampung. Bicara Rempang, saudara kita di Rempang ingin tinggal di sana, ya. Persoalan itu mereka punya sertifikat atau tidak, tetapi sebagai rakyat Indonesia, bukan pengungsi Rohingya, ingin menetap tinggal di sana. Karena terbenturan aturan regulasi yang dahulu sudah dilakukan, yaitu tentang akan didirikannya industri di situ, mau tidak mau diregulasi masyarakat Rempang. Itu pun berbenturan dengan aparat penegak hukum karena dianggap melawan hukum, ya. Lah kemudian tentang UNHCR memasukkan pengungsi Rohingya ke Indonesia, ini apa dasar hukumnya kalau kita bicara hukum? Ya, rakyat Indonesia saja yang ingin menempati wilayahnya susah karena berbenturan dengan hukum. Kok ini enaknya saja memasukkan Rohingya ke Indonesia tanpa mempunyai dasar hukum yang jelas? Bicara kemanusiaan oke, ya. Tetapi bicara tentang aturan hukum yang ada di negara kita yang bersinggungan langsung dengan warga rakyat Indonesianya, ini harus tegas menurut saya. Ya, terserahlah. Saya bersuara ini, netizen mau bilang saya apa, monggo silakan. Karena saya tidak bicara tentang hari ini masalah kasus Rohingya ini, tapi bicara tentang anak cucu kita ke depan. Ya, sudah jelas dan tegas. Tuhan menunjukkan kepada kita bahkan dunia tentang Palestina, tentang penguasaan wilayah oleh Zionis Israel. Sampai detik ini belum kelar masalah di Palestina, khususnya di Gaza, tentang penguasaan wilayah. Apakah Indonesia akan menjadi Palestina kedua di kemudian hari oleh anak cucu kita? Ini harus jelas, saudaraku. Ya. Jadi mohon maaf, apapun itu saya menolak keras jika ada yang meminta satu pulau kosong atau memfasilitasi memberikan pulau kosong. Saya tolak keras. Ya, saya berpegang dengan Pancasila pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat lain selain Indonesia. Berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air dan tanah serta kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan kemakmuran untuk rakyatnya, bukan rakyat di luar rakyat Indonesia. Tegas saya katakan. Jadi mohon, ini jangan dianggap sepele masalah pengungsi Rohingya. Ya, jangan sampai kita menjadi Palestina kedua di sejarah dunia ini. Saudaraku di Aceh, ya, ini bukan persoalan saudara-saudaraku saja, tapi ini sudah persoalan Indonesia. Teku Umar, Teku Cik Ditiro, Cut Nyadin, Laksamana Malahayati adalah pahlawan nasional, bukan pahlawan Aceh. Artinya tenang saudaraku, jangan sampai satu jengkal tanah Aceh pun jatuh ke tangan orang lain selain rakyat Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara kita. Ingat, ini tentang kedaulatan, bukan lagi tentang atas dasar kemanusiaan atau seiman. Salam Indonesia, damai negeriku.